لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر والحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المجمع الكريم المبارك. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, terkumpulkan kita di tempat mulia ini, disaksikan kemuliaannya dan kebaikannya oleh Allah dalam Al-Quran ketika Ia berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan, la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan dalam kebanyakan perkumpulan mereka, illa man amara bi shadaqatin, kecuali mereka yang memerintahkan sedekah, au ma'amrin au ma'rufin, atau menyuruh memerintahkan yang ma'ruf, au islahin bainan nas, atau perdamaian di antara manusia. Maka kita di tempat ini Allah Ta'ala saksikan kebaikan ada di sini. Jikalau ahlul kubur diizinkan Allah untuk bangkit dari kubur, niscaya akan mereka dahulukan untuk didatangi adalah tempat yang seperti kalian ada sekarang ini, tempat yang kita duduk di dalamnya di saat ini, karena mereka tahu bahwa besar fadilah yang duduk di dalam majelis ilmu, bahwa inayah dan perhatian Allah Ta'ala besar terhadap mereka yang peduli dengan syariat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalian hadir dengan tauhidnya, Ia yang menggerakkan kita dan Ia yang memuliakan siapa yang ingin dimuliakannya, dan Ia pun menghinakan siapa yang ingin Ia jadikan hina. Dan beruntung mereka yang dipilih Allah untuk menuju kemuliaan dan meraih kemuliaan di saat-saat umur mereka ketika mereka jalani. Dan inilah kita tenggelam di dalam rahmat Allah, tenggelam di dalam anugerah Allah, tenggelam di dalam hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini semua teriring terus dan berlanjut dari alam dunia sampai alam al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jikalau kita ingin memanut, maka dari sekian makhluk selain para nabi dan rasul, yang paling pantas untuk kita jadikan panutan adalah para sahabat Sayyidina Muhammad. Sebelum para tabi'in, sebelum para tabi'in, sebelum Al-Imam Al-Basri, sebelum Al-Imam Ali bin Al-Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, sebelum Al-Imam Istirnus Saqati, sebelum Al-Imam Junaid bin Muhammad, sebelum mereka semua, yang pantas untuk menjadi panutan adalah sahabat-sahabat Sayyidina Muhammad. Ashabi kan nujum, kata beliau, sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang. Min ayyihim muqtadaitum ihtadaitum, dari siapa saja mereka kalian mengikut, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Takkan pernah kalian dapat sesat, menjadi keluar dari jalan yang lurus. Tidak akan itu terjadi ketika kalian mengikut kepada sahabat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka itu terhadap Rasulullah? Bagaimana tanggapan mereka terhadap Rasulullah? Kita bisa gambarkan dengan mendengar sesuatu yang terjadi di zaman sahabat ketika Sayyidina Imam Salman Al-Farisi mengajukan idenya kepada sang Rasul. Sewaktu para Ahabish, mereka orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutunya ingin menggempur habis kota Madinah, ingin meluluh lantakan dan meratakan kota Madinah dan membunuh semua yang ada di dalamnya. Mereka berkumpul dalam satu pasukan besar menyerang Madinatul Munawwarah. Datang Sayyidina Salman Al-Farisi kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
aku punya ide, kami di Persia sana, kalau kami dikepung seperti ini, maka kami akan membuat parit. Maka ide itu pun disampaikan kepada Rasul, dan Rasul menerimanya. Olehlah para sahabat bekerja, dan ketinggalan Rasul pun bekerja, memegang baju, mengangkat batu, mengangkat tanah, membuat parit besar, lubang yang tidak bisa dapat dilewati oleh kuda paling tangkas sekalipun. Lalu di tengah-tengah mereka menggali parit, sekelompok sahabat Rasul mendapatkan kesulitan. Apa kesulitannya? Mereka mendapatkan batu besar yang persis berada batu itu di garis yang digariskan Rasul, karena Rasulullah memberikan garis. Di garis itulah mereka harus menggali parit. Batu besar mereka tidak bisa hancurkan, sedangkan ini harus diteruskan pekerjaan ini. Rasul sedang istirahat di tendanya, di tempatnya. Sahabat ada yang lain mengatakan tidak ada salahnya kalau kita melenceng sedikit, kita belok sedikit. Sahabat-sahabat yang teguh iman, yang kuat cinta terhadap Rasul, yang mempunyai wala dan kefanatikan kuat terhadap sang Nabi, ya tidak biarkan ide itu diterima oleh yang lain. Yang katakan ini garis telah digariskan oleh Rasulullah, tidak akan sejengkal pun kita melewatinya atau menyimpang darinya. Yang lain mengatakan bagaimana ini ada batu besar, tidak bisa pecahkan, sama sekali tidak berpengaruh pacul-pacul kita terhadap di batu ini. Lalu kata sahabat-sahabat yang teguh iman ini, mereka mengatakan ini Rasulullah yang buat garis, maka ada kesulitan kita kembali kepada beliau. Kita tanya Rasulullah, ya Rasul, ada kesulitan ini, kami menghadapi kesulitan. Maka mereka pun melaporkannya kepada Nabi. Nabi pun kemudian datang dan beliau turun ke lubang. Hati ma'awi lakum, katanya, berikan aku bajul-bajul kalian. Maka diambil salah satu bajul yang diberikan kepada Rasul. Lalu beliau ayunkan bajul itu dan kemudian ia hempaskan, dan batu yang besar tersebut pecah sepertiganya menjadi debu. Padahal sahabat sebelumnya sudah memacunya berkali-kali, menghentakkannya berkali-kali, dengan alat itu tidak sama sekali berpengaruh sedikit pun. Sekali pacul, sekali hentak oleh Rasulullah, pecah sepertiga batu. Kemudian kedua kali pecah sepertiganya lagi, tiga kali pecah sepertiganya lagi, sehingga semuanya hancur menjadi debu. Sehingga para sahabat bisa mengerjakan penggalian parit, meneruskan penggalian parit itu. Yang jadi perhatian di sini, bagaimana para sahabat itu di saat itu tidak bergeming, gak mau ninggalin apa yang diperintah Rasul. Ini garis sudah digariskan sang Nabi, gak bisa, kita gak boleh melenceng dari sini. Apapun yang terjadi harus gali di sini, gak boleh di tempat lain berarti ide orang lain itu. Rasul punya ketetapan di sini, garisnya di sini. Sama sekali mereka tidak mau keluar dari garis yang telah digariskan oleh Rasul. Inilah yang disebut dengan dzauqul mahabbah. Kita rasa cinta kepada sang Nabi, kita rasa ittiba kepada sang Nabi. Bukan hanya ketika cinta kepada Rasul lalu kemudian ikut beliau dalam tata cara memakai sendal, melepas sendal, memakai baju, melepas baju, memakai pakaian, melepas pakaian, masuk rumah dengan doa yang diajarkan sang Nabi, keluar dari rumah dengan doa yang diajarkan sang Nabi, kakinya mana yang lebih didahulukan. Tapi di atas daripada itu, ketika mereka mengikuti Rasul dengan sunnah-sunnah yang beliau tetapkan, maka ada cita rasa ketika menjalankannya, sehingga makna cinta yang ada dalam diri mereka rasakan seperti kita merasakan gula manis di lidah.
Siapa yang bisa mengingkari gula ketika kita masukkan ke dalam lidah dan rasanya manis? Bagi orang sakit ya. Orang sakit lidahnya error. Yang pedas dikata manis, asam. Yang asam dikata manis, yang manis dikata pedas. Sakit juga namanya. Tapi kalau lidah sehat, yang manis pasti dibilang manis. Kalau lidah sehat, yang pedas pasti dibilang pedas. Karena kita rasa ada di situ. Tahuilah bahwasanya hati pun memiliki lidah. Dia punya mata, hati punya mata, hati punya telinga, hati pun punya lidah. Dia merasakan sebagaimana lidah menjadi alat perasa. Maka hati ketika sakit, yang manis dibilang pahit. Hati ketika sakit, yang pahit dibilang pedas. Hati ketika sakit, yang pedas dibilang asam. Tapi hati ketika sehat, yang manis akan dibilang manis. Hati ketika sehat, yang pedas akan dibilang pedas. Dan sehatnya hati tidak seperti sehatnya lidah. Lidah kalau sakit kita minum obat, pergi ke dokter, diperiksa oleh dokter, dikasih resep, pergi ke apotek, beli obat, lalu diminum sesuai resep, sesuai dosis. Kemudian beberapa saat setelah itu sembuh, kita merasakan lagi apa yang tidak kita rasakan sebelumnya, atau kita rasakan dengan cara yang benar. Hati ketika sakit tidak bisa merasakan dengan rasa yang benar, maka haruslah ia datang, ia pun harus menggunakan obat-obat yang benar dengan resep yang benar, dan resep mereka adalah tabibul qulub, dokternya hati, para ulama salihin al-amilin. Mereka lah yang mengobati hati-hati kita ketika sakit. Para sahabat-sahabat Rasul itu, di depan mereka ada dokter yang paling hebat sealam semesta, tak lain adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hati mereka pun terus dibantah oleh sang Nabi, terus dikontrol oleh sang Nabi, terus sehat hati mereka karena terus duduk dengan sang Nabi, dapat siraman dari sang Nabi, dapat segala yang dibutuhkan untuk hati dari sang Nabi. Karena mereka tahu Allah telah berfirman dalam Al-Quran, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh pendengaran dan penglihatan dan hati, kata Allah dalam ayat ini, semua itu akan ditanya Allah di yaumil qiyamah. Lidah akan ditanya di yaumil qiyamah apa yang dikatakan dulu waktu engkau hidup, wahai lidah. Pendengaran, penglihatan akan ditanya, dan tidak terlepas yang ditanya pun hati. Maka kita rasa yang ada dalam hati para sahabat membuat mereka tidak bergeming, tidak mau meninggalkan apa yang sudah digariskan sang Rasul. Garis yang harus mereka gali di situ, tidak mau mereka berbelok ke kanan atau ke kiri ketika menghadapi masalah, kembali kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau memang selalu menjadi rujukan para sahabat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, banyak hal cerita dan peristiwa yang dilalui oleh para sahabat Rasul di seputar seperti ini, sehingga ketika Allah jadikan umur sang Nabi 63 tahun, dan para sahabat Rasul melihat apa yang ada dari Rasulullah untuk mereka selama 63 tahun, atau lebih tepatnya lagi 23 tahun sepanjang perjalanan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan para tabi'in mengambil bagian mereka ketika mereka melihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya demikian. Dan kita tidak lepas dari rahmat Allah Ta'ala, masih kebagian yang ingin mengambil bagian dari yang diambil oleh para sahabat dari Rasul, dari para tabi'in, dari para sahabat, dari tabi'in, dari para tabi'in dan seterusnya. Nah,
kita juga bisa mengambilnya dari para guru-guru mulia yang mempunyai kaki yang kokoh dan tegar di dalam perjalanan mereka menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, pegangan yang kuat dan tidak akan pernah terlepas, karena silsilah dan mata rantai itu terus memberikan pegangannya kepada mereka dari dunia sampai akhir. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan dulu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di perang Badar 313 orang lawan 1000-an orang. Yang megang pedang cuma 8 orang, kudanya cuma 2. Mereka 1000-an orang, pedang setiap orang pegang, tombak setiap orang ada, kudanya banyak, makanan banyak berlimpah mereka bawa, onta-onta yang mereka sembelih setiap hari 1 ekor untuk 1000-an orang, untuk setiap hari 10 ekor untuk 1000-an orang. Tapi sahabat Rasul hanya punya 8 pedang. Dari 313 yang pegang pedang cuma 8 orang. Wa man nasru illa min indillah. Kemenangan hanyalah datang dari Allah. Datang salah seorang sahabat yang punya pedang menghadap kepada Rasul di kemah yang disiapkan oleh beliau, karena beliau di dalam kemah berdoa kepada Allah dan berdoa. Sesekali Sayyidina Abu Bakar menemani Rasul di kemah, sesekali pergi ke medan perang bersama para sahabat. Khawatir dengan Rasulullah kembali ke kemah, Rasul terus berdoa dan berdoa, mengangkat tangannya sampai selendangnya jatuh dari bahunya. Datang sahabat ini mempunyai pedang dari sekian orang sahabat yang punya pedang. Pedangnya patah di perang Badar. Pedang patah di perang Badar. Iman sahabat ini membuat dia berpikir kembali kepada Rasulullah. Tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, pedang saya patah. Orang yang terlalu mengandalkan akal dan rasio semata, tidak akan dia kembali kepada Rasul dan bertanya kepada Rasul, kalau pedang patah hubungannya dengan Nabi. Pedang patah ya ganti dengan pedang lain, kalau pedang lain yang gunakan yang lainnya. Itu rasio yang ada di kebanyakan orang. Tapi yang berbicara di sini bukan akal dan rasio, tapi yang berbicara iman, yang berbicara dzauqul mahabbah, cita rasa cinta yang ada di dalam diri sahabat kepada Sayyidina Muhammad. Aku di bawah pantauan sang Nabi, aku di bawah monitor beliau, aku di bawah pengawasan beliau. Kalau ada apa-apa maka beliau yang bertanggung jawab, aku akan menghadapnya. Pedangku patah, terbelah 2 karena harus menghadapi pedang-pedang musyrikin yang begitu banyak itu. Kembali kepada Rasul, datang ke kemah, ya Rasulullah, pedangku patah. Kemudian Rasul mengambil batang kayu yang ada di dekat beliau, diambil dengan tangannya dan dia serahkan kepada sahabat ini. Qatilhum biha, perangi mereka dengan ini. Diberikan sebatang kayu sebagai ganti pedang dan diambil dengan yakinnya oleh sahabat yang satu ini. Kemudian ketika sudah di tangannya, berpindah kayu itu di tangan Rasul ke tangan beliau, berubah kayu menjadi pedang yang mengkilat dan tajam. Karena yakin yang ada dalam diri Sayyidina Rasul dan dalam diri Sayyidina sahabat ini. Inilah yang dibutuhkan umat ketika mereka berada, walaupun di akhir zaman terpaut jauh dengan Rasul di 1500 tahun, tapi dzauqul mahabbah, cinta rasa cinta yang ada dalam diri umat di akhir zaman tidak boleh pupus, tidak boleh hilang bahkan. Karena itu yang menjadi sumber dan undangan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Islam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, untuk ngapain tadi? Langsung kita kepada pembahasan hadis di malam ini.
Ada seorang di zaman sahabat setelah Rasulullah wafat, Al-Imam Al-Mutarrif, dia dengan sahabat-sahabatnya, kawan-kawannya, kaum Quraisy, dan duduk bersama mereka. Lalu kami asik-asik duduk bercengkrama dengan teman-temannya. Tiba-tiba ada seorang datang, kemudian sholat, rukuk, sujud, diri, rukuk, sujud, diri lagi, rukuk, sujud, diri lagi. 1, 2 rakaat, 3, 4 rakaat, 5, 6 rakaat. Ini orang nggak kelihatan duduk, nggak ada tahiyatul awalnya. Kok nggak tahiyat ini orang? Diperhatikan oleh Imam Mutarrif, seorang ulama di zaman tabi'in. Dia nggak kenal dengan ini orang. Ini orang sholat diperhatiin nggak duduk-duduk nih, nggak tahiyat ini. Beberapa rakaat, lalu katanya kepada teman-temannya yang di saat itu ada duduk bersama dia, wallahi, demi Allah, ma ara hadza yadri yansarif ala syafin aw ala watri. Demi Allah, ana yakin bahwa orang ini nggak tahu dia sholat di bilangannya genap atau bilangannya ganjil. Nanti dia nggak tahu bakalan sholat berapa rakaat ini. Dia duduk-duduk tahiyat. Kalau seandainya dia duduk tahiyat, dia tahu tahiyat pasti ada 2. Kemudian tahiyat berikutnya 4. Kan begitu. Tapi ini nggak tahiyat, rakaat udah banyak. Maka beliau pun ngomong begitu pada teman-temannya. Anda yakin ini orang nggak tahu berapa rakaatnya ini, apakah genap, apakah ganjil. Lalu kata teman-temannya, ala taqumu ilaihi, kenapa ente gak bangun? Tegur aja dia. Teman-temannya bilang begitu, kesian Imam Mutarrif nggak tahu ini siapa yang sholat. Kenapa ente gak bangun? Tegur aja dia. Maka dia pun bangun, kata dia. Aku pun bangun, aku dekati orang itu. Lalu setelah dia sholat, aku bilang, Abdullah maksudnya orang gak kenal namanya, dipanggil Abdullah, hamba Allah. Hei fulani Abdullah, ana yakin ente gak tahu berapa ente sholat, apakah ente sholat genap, apakah ente sholat ganjil. Kata orang itu jadi tegur demikian, dia bilang, Allah tahu. Ente gak tahu, Allah tahu. Allah tahu sholat mana, apakah anda sholat udah bilangannya genap atau bilangannya ganjil. Lalu dibacakan sebuah hadis. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul bersabda, man sajada lillahi sajdah, barang siapa yang bersujud kepada Allah taala satu kali sujud, kataballahu lahu biha hasanah, Allah taala akan tuliskan untuknya dengan sujud yang satu itu satu kebaikan. Wa haqqa anhu khatiyah, dan Allah telah gugurkan dengan satu sujud itu satu dosa. Wa rafa'a lahu biha darajah, dan Allah telah angkat dengan satu sujud itu satu derajat. Dibaca hadis. Ketika ditanya begitu, tadi jawabnya Allah tahu. Anda enggak tahu, Allah tahu. Yang penting setiap sujud sekali Anda mendapatkan satu derajat di sisi Allah Ta'ala lebih dari sebelumnya. Anda dapatkan pengampunan satu dosa, Anda dapatkan satu kebajikan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, satu pahala setiap satu sujud. Bodoh mau berapa kan? Mau sujudnya 8, 10 atau rekatnya maksudnya. Apa rekatnya 8, 9, 10, 11, 12, yang penting Allah tahu dah. Lalu Imam Mutarrif ini nanya, mana anda? Dia siapa sih? Dilihat di depannya ternyata orang bukan sembarang orang. Jawabnya pakai hadis Rasul, berilmu ini orang banyak. Mana anda? Siapa yang dia? Lalu orang itu berjawab, anak Bunda. Ternyata yang dihadapannya sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung aku putar balik badan kembali kepada teman-temanku. Kata Imam Mutarrif, dia bilang kepada teman-temannya, ente, pada dalam bahasa kita bilang, ente ngerjain anak ya? Apa ente mau anak ngajarin seorang sahabat Nabi? Anak mengajarin sahabat Nabi?
Begitu kata beliau kepada teman-teman. Kata ulama, ini Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Tentunya yang dimaksud dengan salat ini adalah salat nafil mutlak. Kalau kita mau salat nafil mutlak mau berapa rakaat terserah. Cukup di dalam niatnya kita bilang usolli Allahu akbar. Allahu akbar usolli. Aku niat salat lillahi taala. Mau berapa rakaat terserah. Kalau penting nggak tahu berapa rakaat, kita mau bangun tambahin rakaat. Kalau udah capek tinggal salam. Rakaatnya ente gak ingat pun gak apa-apa. Paling sedikit nafil mutlak 1 rakaat. Paling sedikit. Kalau mau 100 rakaat, tafadhol silakan. 1 kali salam, tafadhol. Yang dikerjakan oleh Sayyidina Abu Dzar adalah salat semacam ini. Maka beliau tidak pedulikan berapa rakaatnya. Yang penting setiap sujud, setiap rakaat maka didapatkan dari Allah Ta'ala nikmat besar. 1 rakaat dengan sujud-sujudnya didapatkan pahala, didapatkan derajat, didapatkan pengampunan dosa. Ini Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Yang ketiga beliau masuk Islam, datang ke Mekah sebelum beliau menyatakan diri Islam di hadapan Nabi di rumah di Darul Arqam, di rumah Abil Arqam. Setelah masuk Islam dan memberikan syahadatnya kepada Rasul, minta izin, ya Rasulullah, aku izin dulu, izin ke Nabi, pergi ke depan, ke hadapan Makkah, ke depan Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, di salah satu sudut Ka'bah ada kumpulan kaum Quraisy. Pemuka-pemukanya sedang duduk di situ dan kumpul. Nabi belum hijrah, masih di Makkah. Dengan beraninya Sayyidina Abu Dzar mengatakan, La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat ini di saat itu kalimat yang membahayakan untuk diucapkan. Sayyidina Abu Dzar memberanikan diri, nyalinya besar. Setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan melihat Rasul mendapatkan cahaya kenabian dari sang Rasul, maka begitu besar nyali dan keberaniannya untuk berkata asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah di hadapannya para dedengkat Quraisy. Maka mendengar ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, mereka semuanya bangun bergerak dan memukuli Sayyidina Abu Dzar. Dipukuli Sayyidina Abu Dzar sampai kemudian dia tidak sadarkan diri. Dilerai perbuatan itu dan dihentikan oleh Abu Sufyan. Pada saat itu masih kafir, masih musyrik. Dia katakan, kau tidak tahu ini siapa? Ini Abu Dzar dari Bani Ghifar. Kalau kalian mau berdagang, kalian akan lewatin kampungnya. Kalau kalian berbuat apa-apa terhadap dirinya, kalian tidak bisa berdagang. Maka ini urusan bisnis nih, urusan bisnis ini lah yang kita jangan terusin. Kalau kita terusin dia sampai meninggal, sampai mati, kita nggak bisa bisnis di keluar nih. Pikirannya uang sudah. Kalau udah pikirannya uang, pikirannya dunia, ada yang mengganggu dunia mereka, udah jangan macam-macam. Tinggalkan, tinggalin Abu Dzar. Digotong, kembali ke Darul Arqam. Di hari kedua minta izin para Rasul untuk keluar, diizinkan, berbuat yang sama, teriak la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Dipukuli lagi orang-orang yang ada di masjid oleh orang-orang musyrikin, sampai kemudian yang memisahkan mereka adalah Sayyidina Abu Sufyan. Hari ketiga begitu lagi. Rasul melihat ke keimanan Sayyidina Abu Dzar sampai demikian, kata Rasulullah setelah itu, dan pulang aja ke kampung. Pulang ke kampung, berdakwah di kampung. Satu orang. Setelah itu beberapa lama setelah beliau berdakwah di Bani Ghifar, di sukunya yang bernama Bani Ghifar. Maka di satu saat ketika dakwahnya sudah berhasil, dia bawa orang-orang yang masuk Islam ke hadapan Nabi. Nabi senang dengan dakwahnya Sayyidina Abu Dzar. Satu orang bisa ngislamin sekampung. Kenapa? Semangatnya di dalam menjalankan dan meneruskan tugas sang Nabi. Kita sejawa mengislamkannya 9 orang, ratusan juta orang masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat sebab usaha dan jerih payah mereka, keringat dan ide-ide yang mereka keluarkan dari benak-benak mereka untuk
kelancaran dan keluasan dakwah sang Nabi. Semoga kita menjadi berkah dengan berkat mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala wafatkan kita di jalan para aulia, di jalan para salihin, di jalan para syuhada. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis kita di malam ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat kita tangkap dan kita pahami dan kita amalkan dan kita jadikan pegangan di dalam hidup kita terhadap hubungan kita dengan Rasulullah SAW pada khususnya. Allah Ta'ala kuatkan iman, kuatkan ihsan, kuatkan yakin. Allah berikan syafaat Rasul di hati pada kita di yaumil qiyamah, dan tidaklah kita wafat melainkan kita dihadiri wafat sakaratul maut kita oleh ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup masjid kita dengan zikir kepada Allah. Kita tumpahkan keinginan kita dan harapan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana banyak manusia di zaman kita di permukaan bumi mengeluh kepada makhluk yang lemah, mengeluh kepada manusia yang sama sepertinya, tak mempunyai kekuatan dan daya. Tapi di malam ini kita akan tumpahkan segala undang-undang kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat sanubari kita, Maha melihat apa yang ada dalam isi kita semua yang hadir. Dengan zikir kepadanya, semoga Ia lapangkan segala kesusahan kita dan kesempitan kita. Semoga Ia berikan semua hajat dan semua harapan kita. Yang sakit, semoga Allah Ta'ala sembuhkan penyakitnya. Yang dalam kesulitan, terlilit hutang dan problem rumah tangga dan semuanya, semoga Allah Ta'ala lepaskan dan Allah Ta'ala mudahkan dan diberikan jalan keluar sebaik-baiknya. Faqulu jami'an ya Allah, 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 ya Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Yang berkata demikian adalah yang menciptakanku dan kalian, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan segalanya, yang mengetahui segala rahasia-rahasia ciptaannya. Ketika Ia berkata, maka tak ada yang lebih benar dari kecuali melebihi ucapan dan perkataannya. Ia telah berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Setan berkata tak akan pernah jadi tenang dengan zikir. Tapi kita berkata untuk Allah, ya Rabb, aku percaya dengan ucapanmu, aku percaya dengan firmanmu, bahwa zikirmu membawa ketenangan hati. Walaupun nafsu akan membantahnya, walaupun setan akan membisikkan agar kita meragukannya. Rabbi ya Rabbi, bizikrik tadzidal tatmainnul qulub. Dengan menyebut namamu, hati kami menjadi tenang, hati kami menjadi damai, hati kami menjadi tentram. Ya Rabbi ya Allah, datangkan kedamaian dan ketentraman itu ya Rabbi, ya Allah, 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 ya Allah. Uzkuruni azkurkum. Sebut namaku, aku akan menyebut nama kalian. Niscaya aku sebut nama kalian.
niscaya aku kumandangkan nama kalian. Rabbi, Kau telah berikan kami nikmat dengan Kau izinkan menyebut namamu. Lalu Kau tambah nikmat-Mu pada diri kami dengan Kau sebut nama kami di tempat yang lebih indah dan lebih suci dari ini, di hadapan malaikat, makhluk-makhluk yang suci yang Kau ciptakan. Nikmat besar ini Kau berikan kepada kami ya Rabb, karena rahmat-Mu ya Rabb, bukan karena kami, karena apa yang kami miliki. Kami tak memiliki apapun ya Rabbi, bahkan dosa menggunung untuk kami, bahkan dosa menembus langit yang telah kami dimiliki. Tapi rahmat-Mu di hadapan kami maha luas, tapi kasih sayang-Mu begitu terbentang ya Rabbi ya Rahman ya Dzal Jalali wal Ikram ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Tidaklah seorang hamba digerakkan lidahnya untuk menyebut Tuhannya, untuk menyebut Allah penciptanya, melainkan ia Sang Maha Pencipta ingin mendengar suara hambanya ketika mengatakan Rabbi ya Allah, berikan kami ini, berikan kami itu. Ketika ya Allah ingin mendengar ceritanya, ketika Allah ingin mendengar tangisannya, ketika Allah ingin mendengar rintihannya, digerakkan lidah hambanya, didekatkan dia kepada rahmatnya. Tapi ketika Allah benci kepada seorang hamba, maka tak dibiarkan hambanya menyebut namanya, tak dibiarkan menggaungkan asma-asmanya, bahkan tak dibiarkan berdiri sholat di hadapannya. Maka hamba itu terbuang, termenjauh dari rahmat Allah, tak pernah sholat, tak pernah mendekat kepada Allah, tak pernah ingat, tak pernah menggaungkan asma Allah. Beruntung mereka yang berzikir dan menyebut namanya sering, dan berzikir mensucikan hati, menyiapkan hati untuk Allah yang maha mulia, untuk rahmatnya yang maha luas. Ya Rabbi ya Rahman, jadikan hati kami untuk rahmat-Mu ya Rabb, dan jadikan rumah-rumah kami sebagai tempat kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ia Maha Besar dan di hadapannya semua kecil. Apa yang kalian anggap besar maka akan menjadi kecil di hadapan Allah. Permasalahan apa yang kalian anggap besar akan menjadi kecil di hadapan Allah. Permasalahan rumah tanggakah, permasalahan ekonomikah, permasalahan pekerjaankah, permasalahan hutangkah, permasalahan perkawanankah, permasalahan pernikahankah, maka yang dianggap besar akan menjadi kecil di hadapan Allah, dan bahkan sungguh kecil di hadirat Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tumpahkan semuanya kepadanya. Dia yang menciptakan semua permasalahan manusia, dan Dia yang menyelesaikan semua itu, yang uji mereka dengan masalah-masalah yang diciptakannya, dan Dia pilih di antara hambanya yang diujinya untuk menjadi lebih tinggi dari sebelumnya, lebih mulia dari sebelumnya. Rabbi ya Rahman ya Arhamar Rahimin, kasihi kami dan pandang kami dengan rahmat-Mu di dunia wal akhirah ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah.
Allah, Ya 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 Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah al-halim al-azim, La ilaha illallah rabbul arshil karim, La ilaha illallah rabbus samawati rabbul ardi rabbul arshil azim. عليها نحيا ولنا نموت ولو بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين